Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur semua. Hari ini hari Jumat ya. Ini saya alhamdulillah dapat rezeki lagi meremputnya melahirkan. Ini meremputnya melahirkan, baru keluar satu ekor anak. Induknya yang itu. Yang jabrik itu. Ada beberapa teman-teman juga kan yang sempat tanya istilahnya kayak tindakan atau apa yang harus dilakukan, atau istilahnya apa ya, yaitu apa yang harus dilakukan saat yang terbaik lah, saat meremut baru melahirkan itu sebaiknya diapakan. Jadi jawabannya sederhana saja ya. Kalau menurut pengalaman saya itu dibiarkan saja, nggak perlu dikasih perbedaan khusus ya, seperti biasa aja kayak meremut lainnya. Soalnya nanti yang ngurus itu induknya, nggak perlu makanan khusus juga, nggak perlu tempat khusus juga, nggak perlu sih, kecuali meremutnya kandangnya sempit. Terus kandangnya sempit, meremutnya banyak lah, takut anaknya itu keinjek-injek, itu aja. Kalau kandangnya memadai, nggak usah diapa-apakan, dibiarkan saja. Itu nanti meremutnya itu dibersihkan, anaknya itu kan ada kulitnya itu loh yang halus, itu nanti dibersihkan sama induknya itu. Nah, contohnya ini lagi dibersihkan. Ini prediksi anaknya 2-3 ekor. Jadi nggak perlu diapa-apakan ya, nggak perlu ada perlakuan khusus. Ini yang lahir kemarin juga sama, nggak ada perlakuan khusus. Ini yang lahir kemarin di video kemarin 3 ekor itu ini ya, nggak ada perlakuan khusus, jadi sama. Dikandangin, dikasih makan gitu aja, asal nggak kehujanan. Soalnya kalau kecil itu kehujanan rawan riskan kematian ya, kalau masih kecil gini. Ini anaknya besar ya, beda banget sama yang ini. Ini agak kecil, mungkin karena jumlahnya 3. Ini anaknya gede. Biasanya kalau anaknya lahir gede itu jumlahnya sedikit, menurut pengalaman saya sih. Coba kita lihat aja nanti ya. Kadang juga ada sih indukannya gede, lahirannya cuma 1 anaknya, tapi anaknya biasanya gede kalau lahirnya 1 ekor itu. Terus tingkat kematiannya rendah kalau anaknya sedikit itu. Ini tak kasih makan pisang karena tadi dapat dari kakak saya pisang. Terus ada beberapa juga kan yang nanya, meremutnya udah beranak 2 ekor, 3 ekor atau 4 ekor, tapi kok perutnya masih besar gitu ya. Kalau itu begini, jadi kan ada yang nanya itu istilahnya gini, ini perutnya masih besar itu nanti lahiran lagi enggak gitu. Jadi kalau meremut itu biasanya saya kalau bahasa Jawanya niti, atau niti itu kayak niteni pokoknya lah, kalau setahu saya gitulah. Meremut udah berhenti melahirkan itu kalau udah keluar ari-arinya. Jadi misalkan dia beranak 1 terus keluar ari-ari, berarti mentok di 1 itu anaknya. Terus kalau dia keluar anak 2 terus keluar ari-ari, berarti di 2. Begitu juga selanjutnya. Kalau keluar anak 3 terus belum keluar ari-ari, ada kemungkinan beranak lagi, ada kemungkinan ya. Pokoknya kalau udah keluar ari-ari berarti itu yang terakhir. Itu menurut pengalaman saya seperti itu ya. Itu dipecah, dikarung ya anak yang kecil ini, karena mengganggu wilayah ini. Saya pisahkan ya. Ini kita pisahkan, ini remaja sih. Ini kemarin agak lemas jadi tak pindah di kandang sini. Ini kelincinya yang sapian itu, kita masukkan kandang sini aja ya, gabung sama kelinci. Itu juga tadi lemes satu. Ini masih dibersihkan.
Ini masih muda kelihatannya, masih kecil tapi udah hamil. Yang ini yang hitam ini, nah itu masih kecil tapi udah hamil. Ini kayaknya udah mau melahirkan lagi, kayaknya udah ngelus-ngelus di lubang itunya, lubang ekornya itu loh, mulai dijilat-jilat lagi, kayaknya mau melahirkan lagi sih. Kita tunggu aja prosesnya. Masih menjilati anaknya. Perjuangan induk meremut. Oh, melahirkan nih kayaknya ini. Kayaknya sih melahirkan sih. Nambah lagi kayaknya. Oh, lahir lagi. Alhamdulillah lahir lagi ya. Besar induknya anaknya. Anaknya besar-besar. Ini lahir lagi. Jadi ini tetap nanti saya biarkan aja begini, seperti ini ya. Nanti palingan 1 jam lagi udah sehat semua itu anakannya, udah jalan-jalan, udah lari-lari, udah jalan-jalan lah. Udah jalan-jalan ke sana kemari anakannya itu. Jadi nggak perlu kayak dipegangin terus dilap-lap, nggak usah, nanti itu tugas induknya. Soalnya nanti itu yang bulu halus nempel di badannya itu dimakan sama induknya, dimakani. Jadi nggak perlu ada perlakuan khusus. Kalau misalkan meremut teman-teman mau diperlakukan khusus juga nggak apa-apa sih, itu suka-suka ya. Tapi kalau saya pribadi saya biarkan aja. Ini kita tunggu aja sampai keluar ari-arinya, nanti biar sekalian jelas ari-ari meremut itu seperti apa. Bagi yang belum tahu kan nanti biar bisa jelas. Terus kalau misalkan punya teman-teman punya meremut yang bulunya halus, itu belum tentu juga ya kalau anaknya halus, itu belum tentu. Soalnya kadang-kadang dia kawin sama yang bulunya jabrik kayak gini, itu anaknya jabrik, bisa jadi juga. Ini kalau saya lihat-lihat sih kayaknya anaknya 2-3 ekor ini deh. Kita tunggu aja ya berapa ya kejutannya. Itu masih 2 ekor di ujung itu, pojokan itu lagi hamil juga itu, tapi belum terlalu keras anaknya. Ciri-cirinya itu kalau dipegang perutnya itu udah keras, grenjel-grenjel istilahnya, itu biasanya bayi meremutnya udah agak besar. Kalau masih cuma lagi perutnya besar aja itu biasanya bayinya meremut masih kecil, jadi kemungkinan lahirannya masih agak lama butuh waktu. Ini kok induknya ngelus-ngelus lagi pantatnya, biasanya mau lahiran lagi kalau enggak ngeluarin ari-ari. Kelihatannya di kamera ya. Jadi nggak usah dilap-lap, nggak usah, biar tugas induknya itu nanti dibersihkan induknya. Cukup dikasih pakan yang cukup aja ya. Kakak beradik nih 2 ekor anaknya, belum keluar lagi ya. Udah stop 2 atau mau nambah lagi, kita tunggu aja. Biasanya itu dibersihkan sampai bersih ya. Terus setelah bersih baru nanti menyusui induknya itu loh. Terus hebatnya marmut itu, biarpun jumlahnya banyak, anaknya itu nggak bakal ketukar loh. Nyusunya di induk yang mana itu pasti ketemu induknya, jadi nggak bakal ketukar sama induk yang lain. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan induknya mati itu si mermut mau menyusu sama induk yang lain katanya. Tapi saya belum pernah mengalami. Ada yang bilang seperti itu ya.
Ini jadi pisang di sini itu nggak ada pengaruhnya sama sekali sama marmut melahirkan. Ini murni saya kasihkan. Ini saya ngasihkannya ini tadi sebelum marmutnya melahirkan soalnya. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya. Terus melahirkan dikasih pisang gitu nggak harus. Ya dikasih makan seperti biasanya aja. Ini kawin terus, jantannya aktif banget, padahal lagi hamil tuh, mau dikawini aja. Ini pindah ke sini, ini lagi belajar makan pisang mermutnya, mermut anakan. Lagi belajar makan pisang. Itu indukannya nggak terlalu besar, padahal yang ini ya anaknya 3 itu indukannya nggak terlalu besar. Itu mau nyusu yang sebelah didotol, nggak boleh. Salah indukan woi, salah woi. Indukmu yang ini salah indukan. Belajar makan pisang. Ini lanjut ke sini lagi yang tadi itu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan seputar mermut bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau misalkan saya bisa jawab, pasti saya jawab setahu saya. Karena biasanya apapun itu beda orang, beda pengalaman, itu beda ilmu. Beda ilmu, beda pengalaman. Setiap orang kan ngalamin pengalamannya beda-beda. Nah, jadi pasti berbeda-beda untuk penanganannya. Kalau yang menurut saya untuk mermut melahirkan yaitu nggak usah diapa-apakan, dibiarkan aja seperti biasanya. Itu versi saya. Ini kok belum kelihatan ari-arinya. Tunggu dulu nanti sampai kelihatan. Ini tadi udah saya skip beberapa menit ya. Ini kok dia garuk-garuk lagi ke pantatnya, jadi kemungkinan mau ngeluarin ari-ari atau anak yang selanjutnya. Itu anaknya ya. Kita tunggu aja sampai dia ngeluarin ari-arinya. Ini belum ngeluarin ari-ari soalnya. Ini terhalang mermut yang 2 ini kok ngedengi soalnya, menghalangi. Ini sebagian udah tak pindah ke sini jantannya. Soalnya biar nggak suk-sukan di sana itu. Nggak bet-betan. Ini masih menjilati anakannya, membersihkan yang basah-basah di badannya itu. Ini lahir anaknya itu besar-besar ya, 2 kali lipat sama yang lahiran yang 3 ekor itu. Feeling saya sih nggak banyak deh ini kayaknya. Soalnya anaknya super ini, super besar. Itu loh, udah gede anaknya. Terus baru lahir aja udah gede. Kalau yang ini indukannya kecil, anaknya 3, jadi anaknya kecil-kecil. Kita temani dulu si ibu yang baru melahirkan ini ya. Ibu mermut yang baru melahirkan. Mau beranak berapa ekor? Hai mermut. Kita dari sini ya, dari samping sini coba. Kameranya kotor di sini. Nah itu induknya garuk-garuk lagi kan.
biasanya mau melahirkan lagi. Kalau nggak melahirkan lagi yang ngeluarin ari-arinya. Kita lihat aja apa yang keluar, ari-ari atau anak lagi. Duh, ini menghalangi aja nih remote yang satunya, menghalangi kamera woi. Kita ambil sudut pandang yang lain ya, dari angle yang lain. Udah mau kelihatan, agak saya pindah aja ya. Udah kelihatan. Jadi benar-benar dibersihkan sampai kering ya, sampai bersih. Dijilati terus sama induknya. Yang basah-basahnya itu nanti dijilati. Yang bungkus itu kayak lendir itu ya, nanti dimakani semua. Oh iya, bagi teman-teman yang punya pengalaman lain soal remote, kalau melahirkan diberi perlakuan seperti apa bisa dituliskan di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman punya pandangan lain atau punya pengalaman lain tentang remote melahirkan, lah itu bisa dituliskan di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng. Itu indukannya kita lihat lagi, mulai aktif lagi menjilati. Oh, dari sini kameranya terlihat jelas. Bentar. Nah, dari sini ya, dari sini tadi itu terlihat jelas banget. Oh, itu anaknya udah mulai pada berjalan ya, padahal baru beberapa menit ini udah mulai berjalan-jalan. Besar loh, benar-benar besar anaknya ini. Itu di perutnya induknya mulai mau ngadengi lagi tuh ngermunya, menghalangi. Itu mau mengeluarkan lagi tuh kayaknya, karena nggak ari-ari ya pasti. Oh, keluar lagi, anak lagi ya. Oh, itu ari-ari, anak ya. Oh, ari-ari, jadi itu keluar ari-arinya ya. Jadi ari-arinya itu langsung dimakan induknya kalau melihat itu. Nah, itu ari-arinya ya. Nah, itu ari-ari. Nah, induk ari-arinya dimakan induknya. Berarti udah fix ini keluar ari-arinya, berarti anaknya udah positif 2. Jelas ari-arinya ya. Kalau kurang jelas saya ambil dari sudut pandang sini. Duh, menghalangi merebutnya itu yang satu itu. Kita naikkan ke atas coba. Jadi itu dimakan induknya ari-arinya ya. Oke, deal fix ini lahiran 2 ekor, merebutnya udah fix positif karena udah keluar ari-arinya. Ini udah positif, lahiran 2 ekor. Ari-arinya langsung dimakan induknya. Alhamdulillah, berkah hari Jumat lahiran mermut 2 ekor. Ini kemungkinan marmutnya jadi jabrik 1, bulu polos 1 dari indukan jabrik. Ini kemungkinan, soalnya masih agak basah jadi belum kelihatan jelas anaknya. Itulah banget makan ari-arinya. Tuh, menghalangi itu. Nah, itu kan ya jelas ya, jelas banget ya makan ari-ari ya. Itu ari-ari lah, itu jelas ya.
Ini anaknya mulai belajar berdiri. Oh, udah mulai goyang-goyang badannya ya. Masih belum tegak jalannya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama. Juga semoga video ini bisa menjawab dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Mirmut dari Kendal, Jawa Tengah. Mantap seluruh. Berkah hari Jumat lahiran Mirmut 2 ekor. Ini yang 3 ekor kemarin. Mantap ya.